Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Salah satunya dapat tambahan video eksklusif dari aku. Yuk join di membership aku. Paulo Lorenz adalah anak ke-13 dari 13 bersaudara. Dia lahir pada bulan Februari 1923 di Brasil. Sejak baru dapat berbicara, Paulo telah mengidentifikasi dirinya sebagai Emilia. Emilia merupakan kakak perempuan dari Paulo yang telah meninggal 1,5 tahun sebelum kelahirannya. Emilia meninggal setelah mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum sianida. Hal itu dikarenakan dirinya merasa tidak bahagia dengan kehidupannya. Sebab kala itu budaya di Brasil sangat ketat terhadap anak-anak perempuan, di mana mereka dilarang untuk bepergian, berbanding terbalik dengan anak laki-laki. Sehingga Emilia merasa kalau hidupnya tidak adil dan tidak menyenangkan. Emilia bahkan pernah beberapa kali mengatakan pada saudara-saudaranya kalau dia lebih memilih terlahir sebagai laki-laki jika memang ada yang namanya reinkarnasi. Setelah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri, Emilia akhirnya berhasil mengakhiri hidupnya di usia 19 tahun. Beberapa bulan setelah kematiannya, Ibu Emilia mendapatkan beberapa kejadian mistis berupa perjumpaan dengan roh Emilia. Pada saat itu, roh Emilia mengatakan pada ibunya kalau dia menyesali perbuatannya dan berjanji akan kembali pada keluarganya sebagai anak laki-laki. Siapa yang menyangka kalau 1,5 tahun kemudian dirinya benar-benar kembali sebagai anak laki-laki dalam wujud Paulo. Keluarganya tentu saja merasa tidak percaya. Namun, seiring berjalannya waktu, Paulo memang menunjukkan segala kebiasaan Emilia. Seperti halnya mematahkan pinggiran roti sebelum dimakan, di mana hal itu hanya dilakukan oleh Emilia. Bahkan, di usia Paulo yang belum memasuki 2 tahun, dia sudah mampu mengoperasikan mesin jahit milik Emilia ketika seorang pelayan sedang mencoba menggunakannya. Tanpa perlu diajari, Paulo mampu menjahit menggunakan mesin dan membordir, di saat kakak-kakak perempuan yang lain tidak bisa melakukannya. Hal itu persis serupa dengan Emilia, sebab hanya Emilia lah yang mampu menjahit dan membordir. Sejak kecil, Paulo menolak untuk memakai pakaian laki-laki. Dia juga akan bermain boneka dengan anak perempuan. Ketika memasuki usia 4 tahun, ibunya membuatkan celana untuk Paulo dari salah satu rok Emilia. Rupanya, hal ini membuat Paulo merasa senang dan menjadi tertarik menggunakan celana seperti anak laki-laki. Sejak saat itu, Paulo mulai berpakaian seperti laki-laki dan tumbuh menjadi pria yang maskulin, meskipun dia tetap terlihat feminim. Sepanjang hidupnya, Paulo sangat menyukai bepergian, seperti keinginannya ketika masih menjadi Emilia. Dia sering melakukan perjalanan dan menikmati hidupnya, tetapi dia memilih untuk tidak menikah. Sayangnya, ketika berusia 43 tahun, Paulo mengalami depresi akibat urusan politik, sehingga seperti di kehidupan sebelumnya, dia dengan nekat kembali mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya sendiri. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk nonton kisah-kisah reinkarnasi lainnya. Take care kalian!